kalau sudah di usia gini tuh sebenarnya kemampuan kita tuh gimana sih? Ya kan banyak orang berpikir ya, waduh susah apa udah pikun, udah susah berpikir. Nah ini mitos-mitos yang salah yang saya harus jelaskan ya. Ada hal yang menjadi masalah di masa pensiun. Ya kita lihat ya, dari penelitian menunjukkan satu, suka tidak suka, masalah terbesar yang Bapak dan Ibu hadapi adalah masalah keuangan. Apalagi zaman sekarang, Mbak, semakin rumit dan semakin sulit. Ya, jadi suka tidak suka, masalah keuangan ini jadi masalah. Berapa persen, Pak Ismail? 36% problem terbesar keuangan. Nah, inilah yang perlu jadi pemikiran kita. Kan ada orang bilang, Pak, saya pensiun pengen menikmati hidup. Betul, Pak. Tapi cek dulu, sebaiknya cek dulu. Ada cicilan motor enggak? Cicilan mobil ada enggak? Cicilan rumah ada enggak? Anak sekolah ada enggak? Tuh kemarin kaget tuh semua kalau di pensiun. Oh iya, banyak juga cicilan saya nih. Mau tidak mau. Karena itu harus kita pikirkan. Tapi yang menarik ya, kita lihat yang kedua. Apa? Ada juga yang mengapa? Nggak ada masalah kok. Nah ini bagus nih. Ya, karena ada beberapa orang di masa pensiun sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Ya, jadi ternyata 30%, kita lihat 30%. Pak Ismail bisa bantu. Nah, 30% ternyata sudah nggak ada masalah tuh. Tapi hati-hati, ini perasaan nggak ada masalah. Hati-hati itu ya, perasaan dan kenyataan beda. Ya. Next berikutnya, ya kurangnya rutinitas itu juga 13%. Ya, ini kelihatan sepele ya, menganggap bahwa yang penting udah pensiun ya menikmati hidup, nanti bisa nonton Netflix berjam-jam. Kalau sekarang kan terbatas nih, besok kerja nih, nanti bebas kesana kemari dan sebagainya. Tapi ingat, hilangnya aktivitas itu membuat banyak orang stres. Nggak ada aktivitas. Ya, saya ingat Pak, biasanya kalau masa pensiun ya, saya pernah kan ini kegiatan yang saya lakukan dengan banyak perusahaan kan juga sama ya. Setelah mereka melewati pensiun atau pada saat tengah-tengah mereka pensiun, awalnya bilang wah seneng Pak, nanti Pak nggak perlu absen, nggak perlu bangun pagi. Nah makanya ada siklusnya, ya ada siklusnya bagaimana pensiun itu juga harus kita lewati, suka nggak suka. Walaupun kerasanya enak ya awalnya, tapi pada hari-hari di mana setelah kita pensiun mulai muncul stres, mulai muncul kesepian, mulai bosan. Ya apalagi Bapak di sana kerja di rumah sakit itu kan gila-gilaan Pak ya. Gerakannya kecepatan sana sini komunikasi, waduh, tiba-tiba cek diem, itu luar biasa tuh. Ya, nah itu ya yang ketiga. Yang keempat, next. Bosen 20% nih, nah mulai bosen nih. Mulai kliang-kliang gitu kan ya. Nanti keluar rumah, masuk lagi, keluar rumah, masuk lagi, muter sana, muter sini ya Pak. Kalau dulu Bapak di Google Map kan bisa lihat timeline ya. Gerakan kita kemana ya. Dari rumah sakit, wah masuk ruang ini, wah di rumah sakit itu muter-muter. Belum ada kegiatan luar gitu. Tapi begitu pensiun, bukan grafik di Google Map-nya gimana? Di kamar, dapur, kulkas, dapur, kamar, keluar, masuk lagi, muter-muter di situ Pak. Google Map-nya itu loh. Ya. Nah, cuma pasar sebentar, pulang lagi, tidur lagi. Yang kelima, hati-hati, muncul perasaan kesepian, mulai merasa. Kadang-kadang kalau di dunia nyata tuh Pak ya, orang masih sangat negatif ya, bukan negatif tapi melihat kalau orang yang udah nggak kerja itu gimana? Tanyain misalnya, weh Pak gimana di rumah sakit? Aku sudah nggak kerja. Oh betul ya, kata oh itu membuat kita aduh apa maksudnya ya? Jangan, dari sensitif, jangan-jangan aku nggak dilihat orang lagi sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang punya nilai, dianggap ya udahlah sudah selesai lah gitu ya, kadang-kadang begitu, sehingga kenapa ini muncul gitu ya. Lalu berikutnya nggak bisa guys, oke. Ini mulai mentalnya mulai drop, hati-hati nih
ya. Walaupun nanti kita dengan belajar hari ini, ya kenapa kegiatan dibuat juga supaya kita jangan sampai drop terlalu jauh, ya. Nanti kita belajar tentang post-war syndrome, belajar tentang PTSD, ya macam-macam tuh yang sering kali kita hadapi. Dan yang terakhir lain-lain. Nah, yang paling besar masalah keuangan, ya. Kenapa di akhir program biasanya kita sarankan, Pak, ini ada program mengenai bisnis nih. Yuk mau dicoba enggak? Karena saya pikir kalau kita punya hobi, entah itu masak, entah itu apa gitu kan ya. Kalau kita sambungkan dengan kegiatan kita, itu lebih enak lagi tuh. Ya kemarin ada juga yang doyannya mancing. Setelah selesai pensiun, dia buka kolam pancing, rame. Wah jadi cocok kan? Udah doyan mancing, punya kolam pancingan. Cocok, melihara ikannya juga seneng dan lain sebagainya. Ya itu sebagai contoh bagaimana kegiatan tuh nggak usah sesuatu yang baru jadi berat malah jadi repot nanti. Tapi yang nyambung aja dengan aktivitas kita, gitu kan ya. Nah, ini yang saya bilang tahapan ya. Jadi kalau kita lihat ya, kan ini semua hampir semua, ini belum ada yang pensiun ya? Belum kan ya? Ada. Yang sudah pensiun ada juga ya. Tapi basicnya begini, perencanaan awal pensiun. Ya, kenapa program-program ini juga sekarang mulai banyak sekali dilakukan oleh perusahaan supaya kita minimal tahu bagaimana cara mempersiapkannya, gitu kan ya. Muncul apa? Khawatir. Betul ya? Bapak khawatir nggak? Nggak. Santai aja. Santai aja. Nah, hati-hati ya. Dari pengalaman saya, Pak, karena kita belum melihat sisi kenyataan yang benernya, sehingga kita masih tenang dan aman. Itu banyak kejadian yang dihadapi banyak orang ketika pensiun, Pak. Tapi ketika masuk ke dunia pensiun, gitu kan ya, dan contoh aja ya, kalau kita dengan keluarga, ya kan suami kerja, istri di rumah atau istri kerja, ketemu hanya sebentar. Masalah banyak enggak? Enggak. Tapi kalau hari-hari ketemu, nah itu masalah tambah, Pak. Ya, istri juga kesel. Wah, bapak nih di rumah repot ini, ngacak-ngacak aja semua berantakin tuh nggak? Istri juga, wah istri kok jadi lebih repot dari atasanku. Atasannya nggak secerewet ini loh. Mulailah keributan kecil muncul loh. Nah hal-hal begitu belum kelihatan karena kita belum masuk ke dunia nyatanya di masa pensiun. Nah kenapa kita harus mulai preparation? Stres ada juga, aduh cicilan masih ada, waduh ini uang masih begini, waduh ini belum selesai dan lain sebagainya ya. Lalu ada ketakutan, bebannya belum tuntas tadi ya, masalah cicilan dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Makanya perlu informasi yang benar tentang pensiun, gitu kan ya. Belum kita ngerubah gaya hidup. Kalau dulu misalnya pas sebelum pensiunan makan di luar berapa kali seminggu? 6 kali. Nah ini mulai ngatur-ngatur nih, mesti hati-hati Pak. Ya, dompet kita nggak setebal dulu. Dompet kita harus diatur betul-betul nih. Mungkin gaya makan kita, gaya ini kita harus mulai berubah, gitu kan ya. Terus penjelasan mengenai benefit yang diperoleh ini juga penting, ya. Perencanaan berkaitan dengan biaya-biaya hutang, ya. Nanti mungkin sore ya, kita jelasin juga Pak. Yang namanya aset tuh apa sih? Aset kita tuh apa aja sih? Harus mulai dipikirkan dari sekarang, Pak. Ya, saya waktu keluar dari 40 ya waktu itu ya. Saya harus gini, kalau saya mau benar-benar pensiun dini dari perusahaan, saya harus siap uang 6 bulan, uang keluarga yang saya bisa hidup selama 6 bulan ke depan. Cuman itu satu-satunya langkah pertama mau berjalan. Nah, sekarang kalau masa pensiun, Bapak dan Ibu harus persiapkan juga tuh. Minimal 6 bulan ke depan, saya sudah punya tabungan yang kalau ada apa-apa, saya tetap hidup, survive, gitu kan ya. Itu langkah awal. Kalau nanti ujungnya mau bisnis dan lain sebagainya. Nah hal begitu jangan diremehkan Pak. Jangan dianggap, ini gimana nanti deh. Hati-hati Pak. Ini banyak kejadian yang seperti itu terjadi, gitu kan ya. Nah ini siklusnya masih semangat ya, masih oke lah. Karena belum masuk ke realnya kenyataan Pak. Lalu berikutnya apa? Mulailah step berikutnya, bulan madu. Saat pertama pensiun, biasanya gimana? Seneng, waduh nggak perlu absen gitu ya. Nggak ada atasan yang, gimana tugas udah beres belum? Nggak ada laporan, ya kan?
nggak perlu meeting, nggak ada meeting, ya kan? Wah pokoknya itu sekitar sebulan pertama itu happy-nya luar biasa Pak. Nggak ada tes, ya nggak ada assessment, nggak ada mapping, nggak ada semua, nggak ada tuh. Yang adalah saya merasa orang yang paling bebas sebebas-bebasnya. Tapi bulan madu cuman sebulan, maksimal 2 bulan. Setelah itu mulai, ya pikiran kita kemana-mana, ya. Lalu relasi terulang ya. Dulu misalnya nggak pernah negor, ya saya tanya simpel, Pak, nama RT-nya siapa? Nama RT, bayangin ya. Karena apa? Dulu sibuk kerja sampai RT RW nggak tahu namanya siapa. Cuman weh, tiap pagi, weh, tapi nggak ngerti siapa RT, tapi siapa namanya ya. Nah, wah seneng ya. Pak, selamat pagi. Weh, gimana Pak? Wah ngobrol panjang, ngobrol sana. Tapi lama-lama kan ngobrol capek juga Pak ya. Tiap hari ngobrol apa lagi nih bahan. Nah mulai 1 bulan kemudian mulai bengong aja. Aduh bagaimana nih? Nah itu yang kedua ya. Terus melihat hal-hal yang selama bekerja hilang. Nah ini juga dulu ya, tekanan, pressure, dimarahin atasan, sering sama teman-teman masih apa? Curhat-curhatan. Wih Pak, ingat nggak waktu dimarahin atasan kita? Wah, ketawa ya. Masih ketawa Pak, sebulan. Sudah lebih dari sebulan, bingung. Ini gimana ke depannya? Udah lupa semua tuh masalah-masalah kerjaan. Nah itu masalah bulan madu. Next, berikutnya yang ketiga. Setelah bulan madu, muncullah. Ya, ini siklus yang sudah diuji selalu muncul. Kok gini ya hidup, kok nggak adil ya? Kok begini-gini amat ya? Kok seperti ini ya pensiun tuh? Kok nggak adil ya? Gitu kan ya. Mulai itu muncul perasaan-perasaan yang nggak nyaman. Tambah lagi tadi konflik di keluarga. Anak juga yang dulu jarang ketemu kan enak ya. Cuman malamnya gimana? Aman Pak. Kuliah ya. Sekarang tiap hari ketemu, ribut Pak, percaya sama saya. Ya. Lalu orang-orang yang meninggalkan mulai. Dulu masih nelpon ya ke kantor ya. Woi Pak, gimana? Aduh, sorry aku sibuk ya. Wah, kok gitu ya? Kok nggak mau diajak ngomong ya? Nelpon orang kantor yang masih kerja, masih aktif. Pak, nongkrong yuk, ngobrol yuk. Ya curhat-curhat. Aduh, sorry aku sibuk banget di rumah sakit ya. Kok gitu sih? Nah, mulai itu. Kok merasa orang-orang nggak seperti dulu ya? Dulu akrab, pulang kantor, nongkrong, hangout bareng, ngobrol. Tapi sekarang kok, ya karena bukan salah yang kerja juga. Yang kerja kan sibuk gitu kan ya. Tapi perasaan kita merasa ditinggal. Nah, itu muncul loh. Mulai kecewa ya. Reaksi orang lain mulai sensitif. Sama istri, sama anak, sama tetangga juga biasa ribut tuh. Ya, saya punya tetangga tuh ya. Sebelum pensiun ramah. Sudah pensiun saya setiap ngomong apa korslet terus. Iya ribut apa sih bapaknya apa sama, jadi saya sebel juga ya. Aduh ini pusing ngomong ke bapak ini. Lalu yang berikutnya mulailah ya. Begitu akhir bulan gitu kan ya, muncullah tagihan PLN, PDAM. Waduh, tambah stres nih. Waduh, kok datang semua ini ya. Dulu kok rasanya aman-aman, tinggal bayar. Sekarang muncul tagihan sedikit aja udah deg-degan. Ya kan? Setiap bel bunyi itu rasanya deg-degan gitu. Siapa lagi nih? Nagih apa lagi nih? Belum nagih dari RT, RW dan lain sebagainya. Gitu kan ya? Nah, ini muncul nih. Next berikutnya. Lalu ada beberapa cara ya. Ya, kita harus mulai positive thinking di sini ya. Berpikiran lebih positif, terus lebih realistis dengan kondisi ekonomi. Yang tadi kita kurangi lah biaya-biaya ya. Terus yang terakhir adalah segera bicarakan bersama pasangan. Karena pada akhirnya orang terakhir yang akan bisa mendampingi kita melewati proses ini siapa? Ya pasangan kita. Ya, kalau ada pasangan gitu kan, kalau ada pasangan. Gitu ya. Next berikutnya. Nah,
Kalau Bapak lihat siklusnya ya, garis kuning nih ya. Ini kan ada garis kuning nih. Garis kuning itu garis yang bisa kalau kita nggak handle cepet punya orientasi yang positif, itu bisa drop terus Pak di sini. Ya. Kenapa sekalian saya ngalami juga ya beberapa orang yang pensiunan itu dari mulai yang terakhir sebelum pensiun MCU gitu ya, jadi check up segala macam sehat, muncullah gangguan-gangguan fisik kemana-mana. Karena apa? Karena seperti saya Pak, yang membuat gangguan fisik itu muncul adalah pikiran kita mulai kemana-mana. Nah ini yang membuat masalah tuh ya. Banyak tuh case-case begitu Pak. Ya, jadi jangan merasa bahwa wah, saya udah pensiun terakhir, sudah cek semuanya aman kok. Enggak Pak, pikiran kita lah yang membombardir habis-habisan, membuat fisik kita drop gitu ya. Nah orientasi ulangnya apa? Yuk cari peluang Pak. Peluang tuh bukan peluang bisnis saja ya, tapi kegiatan, aktivitas ya. Saya ingat Pak, kenapa sekarang pensiunan model sekarang itu nggak seperti 20-25 tahun yang lalu, lebih sehat dulu. Kenapa coba? Diamati Pak, diteliti sama satu universitas. Kenapa ya yang sekarang seringkali gejala-gejala penyakitnya lebih ekstrim dibanding orang 25 tahun lalu. Kalau orang dulu Pak, pensiun itu ngambil di, kalau pegawai negeri ya, ngambil di mana? Bank, pos. Rupanya bukan soal ngambil uangnya, tapi ketemu teman-teman. Ceritanya yang dulu kan, kalau anak muda kan ngelihat orang-orang seusia kita kan papa ngomongnya dulu terus gitu kan ya. Tapi bagi kita seneng ya. Nah, pada saat kita ngobrol, disitulah kita sebenarnya mulai mengakses lagi pengalaman positif, gitu kan ya. Mentertawakan masa lalu, mentertawakan waktu kerja dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini orientasi ulangnya. Terus next berikutnya. Nah, juga kalau kita merasa, aduh masalah keuangan bagaimana nih ya, sudah mulai harus dipikirkan juga sini. Ya, hutang, misalnya restrukturisasi hutang, mau gimana nih? Ya, kemarin saya bantu ya beberapa pensiunan. Pak, saya tagihannya kayak begini, bagaimana Pak ya? Pak, Bapak punya aset apa aja? Saya ada mobil Pak, ada ini, ada jual, bayar yang ini, beresin utang yang ini. Nah sekarang udah hampir 6 bulan tenang hidupnya. Oh iya ya, akhirnya beres juga. Walaupun dia sekarang punya cuma motor. Tapi setidaknya utang-utang yang akan jadi beban ini udah beres semua. Nah itu namanya restrukturisasi utang. Ya, di keuangan di masa pensiun diajarkan tuh bagaimana lihat aset kita apa aja. Tapi sayang Pak kalau dijual, iya sayang. Tapi ingat utang itu jadi beban. Beban bukan beban secara uang ya, tapi beban pikiran Pak. Kepikir, terus aduh gimana nih, lebih baik tutupin dengan aset yang kita punya. Beresin dulu. Seakan-akan kita mulai dari nol, kita mulai lagi merintis dan lain sebagainya. Makanya salah satu bisnis itu penting gitu ya kita pikirkan. Lalu pengurangan biaya, pemasukan tambahan tadi ya, bisa juga kita pikirkan ya. Misalnya, wah saya ada tempat nih, jadiin kos-kosan. Nah itu paling aman lah. Bisnis paling aman tuh kos-kosan Pak, karena tanahnya nggak pernah turun, harga kos juga nggak pernah turun kan, selalu naik. Tinggal kita ngelola apa? Nah, modalnya sekarang, tinggal modalnya, gitu kan? Siap nggak? Gitu ya. Oke, berikutnya rutinitas. Lalu setelah orientasinya beres, Pak, terselesaikan ya. Mau ngapain? Mau cucu, mau bisnis, mau apa? Barulah melewati rutin di masa pensiun. Biasanya kalau saya lihat ya, ketika dari masa pensiun sampai kita hidup normal itu rata-rata 1 sampai 2 tahun. Baru semenjak itu udah nggak pernah ngomongin beban masalah pensiun karena sudah jadi siklus kehidupan yang baru. Seperti kita kerja gitu ya. Kalau kerjaan gitu ya, waktu awal-awal bingung terus ini bagaimana dan sebagainya. Tapi selanjutnya kan sudah normal. Nah sama, 1-2 tahun itu nanti akhirnya normal lagi, ya udah biasa. Orang pensiun misalnya Bapak usia 56 ya. Kalau udah melewati 2 tahun, 58, udah nggak ada lagi masalah. Semua sudah jadi rutinitas yang ya udah terserah, rutinitas bisnis, rutinitas kegiatan komunitas dan lain sebagainya. Nah, ini siklus inilah yang suka tidak suka kita harus hadapi.
Kita lihat tadi ya, contoh ya, kenapa pada akhirnya banyak sakit-sakitan setelah pensiun, itu karena problemnya kita tidak selesai dengan kekecewaan. Ini problem terbesar nih. Nggak selesai dengan situasinya, malah jadi, misalnya contoh ya, tuh istri mau diajak ngomong kok nggak ngerti-ngerti, nggak nyambung-nyambung, malah marah-marah melulu gitu ya. Kalau dulu kan istri tinggal, Pak, bayar listrik, sekarang nggak ada listrik nih, nggak ada bayar listrik nih. Oh gimana Pak? Wah mulai malah jadi. Nah biasanya kekecewaan yang tidak selesai inilah yang membuat banyak sakit fisik yang muncul ke belakang. Dari awalnya sehat, tiba-tiba drop luar biasa. Nah kalau saran saya Pak, di masa kekecewaan yang nanti akan Bapak lewati, itu mulai dipersiapkan bahwa suatu hari pasti akan muncul hal-hal seperti ini tuh. Komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi yang satu pemikiran kita dulu Pak. Ya, kadang-kadang kita sekarang mungkin belum terasa ya, yang bagi yang belum pensiun ya, belum pensiun full ya, belum terasa, masih ngerasa enggak kok aman-aman aja, masih betul. Tapi masanya tiba, suka nggak suka kita masuk ke dunia yang nyata, dunia yang benar-benar mengagetkan. Ya, makanya penting di pemahaman ini bahwa yuk kita akan lewati ini kok. Ini semua orang Pak, ini sudah dibuktikan semua orang pasti melewati fase yang paling nggak enak. Yaitu kekecewaan. Ya kecewa, mulai ngerasa kok begini-begini amat sih. Kok saya kok hidup, Tuhan saya sudah melayani sekian lama kok hidup saya segini susahnya sih. Itu pasti muncul Pak. Nanti nyalahin Tuhan, nyalahin orang, nyalahin ini, segala macam tuh Pak. Ya, yang awalnya bilang nggak ada apa-apa Pak. Tenang, saya aman kok. Saya sudah siap kok mau pensiun. Siklus ini sudah terbukti pasti kita lewati. Gitu kan ya. Nah kalau saran saya gimana Pak? Satu, kalau kita sadar bahwa masalah keuangan itu menjadi masalah di kemudian hari, setahun 2 tahun ke depan, yuk kita mulai pikirkan Pak. Nah caranya bagaimana? Mulai kita ngerancang bareng-bareng dengan pasangan. Bu ini mau gimana nih? Masalah listrik yang gede nih. Udah AC ada 5 biji, cabut 2 deh. Ada tuh kemarin di program yang kita lakukan. Iya Pak saya punya AC 3, udah 2 aja deh, 1 aja deh. Ini kurangi ini deh, kurangi itu dan lain sebagainya. Ini motor juga udah nggak dijual aja deh dan lain sebagainya. Suka nggak suka itu mulai pikiran Pak. Gimana neken pengeluaran kita di kemudian hari itu. Satu masalah uang ya. Lalu yang kedua kan kita nggak mungkin cuma neken ya. Udah duit segitu-gitunya ditekan-tekan terus, habis duitnya mau apalagi nih. Kita mulai berpikir nih, apalagi kalau yang bagi belum pensiun ya, apa yang bisa kita lakukan. Nah sekarang Bapak dan Ibu sebenarnya masuk dalam dunia yang semuanya dipermudah oleh apa? Teknologi. Jangan salah loh Pak. Ya kita ajarkan juga teman-teman kemarin tuh, yang ada ibu-ibu yang sudah usianya 59, dia mulai dari kuenya dipasang lewat tetangga, mulai laku lebih luas lagi, dipasarkan. Anaknya bilang, Pak, Bu kenapa nggak dipasarkan di Instagram, di TikTok? Sekarang tiba-tiba meledak, permintaannya meledak, sampai karyawannya dari cuma 2, sekarang hampir 10 karyawan. Jadi teknologi itu membantu kita sebenarnya. Nah, Pak kita kan udah tua, ya kan punya anak. Ya, atau kalaupun enggak pun kita bisa belajar banyak kok di YouTube. Belajar gimana sih cara pemasaran, gimana cara ini, gimana cara masarin produk, dan lain sebagainya. Bahkan keahlian kita itu juga bisa dipasarkan. Kemarin di program yang ada, itu bahkan Pak, saya tuh sebenarnya suka ngajar, suka melatih, suka ini. Yuk kenapa nggak Bapak pasarkan? Laku sekarang, jadi trainer. Jadi semua dunianya kalau kita mau belajar banyak Pak, sebeli terbuka. Ya, jadi namanya keahlian dibutuhkan. Dan sekarang, ini unik Pak ya, kurang lebih 4 tahun terakhir, kalau dulu kan saya sering diminta oleh perusahaan tuh merekrut ya, rekrut baru ya, itu kan karyawan baru-baru ya yang masih muda-muda. Sekarang trennya enggak, sekarang yang senior dicari oleh banyak perusahaan. Lalu saya tanya, karena ada kejadian gini, usianya sudah 57, direkrut sebagai kepala satu unit ya, bukan di rumah sakit, di satu perusahaan. Saya telepon kan penasaran, jangan-jangan salah orang nih. Pak, ini nggak salah Bapak merekrut orang sudah 57, yang menurut perusahaan normal kan sudah nggak produktif ya. Apa coba? Pak, kalau saya menghandle karyawan baru yang gayanya gaya generasi Z, hancur perusahaan saya Pak.
nggak loyalitas, nggak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Sekarang trennya orang-orang di usia yang senior inilah lebih wise. Bogasari, Jakarta ya, pernah lihat nggak? Membuka lowongan usia berapa? 60 tahun ke atas Pak, yang ngantri banyak banget Pak. Dan mereka memang bilang bahwa yang senior tuh lebih loyal, lebih kalau kerja tuh lebih tekun, lebih apa dibanding yang muda-muda. Kenapa banyak perusahaan startup yang hancur-hancuran sekarang Pak? Karena anak-anak muda yang pegang Pak. Anak muda tuh nggak bisa tanggung jawab sekarang. Coba sedikit kabur, capek sedikit nggak mau. Dimarahin atasan dikit gimana? Dimana atasan anak baru? Mundung, baper, kabur, betul nggak? Jadi sebenarnya sekarang ini banyak perusahaan udah memotret, saya harus cari yang senior nih. Jadi sebenarnya potensi kita yang para pensiunan ini, kalau kita bisa menjual kemampuan kita, masih ada ke depan. Jangan salah loh ya, masih ada Pak. Ya, biasanya kalian apa? Mungkin kalau fisik, mungkin kita kalah sama yang muda. Tapi kalau soal ini Pak, nah saya tunjukkan satu ya. Next berikutnya Pak Ismail. Inilah yang sering kita lupakan Pak, karena kita terbawa dengan mitos. Kalau udah tua itu, aduh otak udah nggak nyambung, otak udah nggak bisa, udah salah Pak. Kita lihat ya. Yang pertama, IQ. Dulu orang berpikir ya, kalau IQ semakin tua semakin hilang nggak IQ kita? Salah. Hati-hati Pak. Saya yang tanya sekarang, usia kerja kalau di dunia pendidikan berapa? 65. Ya, dosen-dosen tuh masih bisa 62, 63 tuh masih kerja. Kenapa coba? Karena mereka kerja di bidang yang pakai. Dan kalau ini diasah terus, Pak, IQ itu nggak turun. Problemnya IQ kita turun karena nggak terasah. Dan luar biasanya, ini Bapaknya kerja semua ya, Bapak Ibu ya. Aktif Pak, meeting, mikirin ini, mikirin itu. Nah pada dek masa pensiun, kalau itu nggak dipakai, turun drastis. Pikun, sukuring lupa. Jadi kerja itu malah mengasah IQ kita. Ini mitos pertama nih. Jadi jangan pernah berpikir IQ itu turun Pak. Bisa naik kok, bisa terus bertahan kok. Ya, walaupun kalau dibanding sama anak-anak baru yang mikirnya cepat kayak komputer ya kalah. Tapi kita tetap punya kemampuan itu. Yang kedua sekarang, siapa yang tahu dengan EQ? Emotional quotient. Emotional quotient itu selalu naik. Semakin kita berusia, IQ kita semakin tinggi. Ya. Jadi kalau Bapak diadu sama anak-anak yang muda, Bapak EQ-nya pasti lebih tinggi daripada mereka. Ini jeblok semua yang muda-muda nih. Daya tahan, EQ kan daya tahan, daya juang, itu lebih hebat Bapak dan Ibu gitu loh. Nah tapi mitosnya merasa bahwa kita ini udah tua apa sih? Nah itu mitos itulah yang membuat cara pikir kita drop gitu kan ya. Lalu berikutnya apa? SQ apa nih? Spiritual quotient. Nah ini unik Pak ya, spiritual quotient nih ya. Pada masa anak-anak ya, tuh spiritual anak tuh tinggi, semangat. Ya, makanya ada anak kecil yang kadang-kadang ketawa sendiri, ya kan? Itu karena dia punya akses terhadap dunia supranatural itu kuat. Dan diteliti, ada yang namanya di otak manusia itu pineal gland. Pineal gland itu dulu nggak tahu fungsinya apa. Diteliti sama teliti semua apa sih, semua fungsi otak kan ada. Kecuali benda kecil yang bentuknya tuh kayak mata gitu ya, di kepala kita. Itu nggak tahu fungsinya, sampai akhirnya di berapa tahun terakhir baru ketahuan, oh pineal gland itu adalah alat yang Tuhan ciptakan untuk kita mengakses ke dunia supranatural. Atau kalau dalam bahasa disebut God spot, pineal gland. Oh ini tuh. Nah pada masa anak-anak, pineal gland itu nyala. Pada saat bayi ya, nyalanya cepet tuh. Mulai semakin berusia semakin turun, remaja hilang. Nyalanya cuma sekejap-sekejap. Muncul lagi pada usia 50 Pak. Mungkin karena berpikir bawa tanah kali ya, bawa tanah nih. Kayaknya harus banyak berdoa saya ini mungkin loh ya. Tapi nyatanya begitu. Ya, mulai jarang berkedip tuh di usia 35 sampai 40-an jarang berkedip tuh.
ya. Tapi di usia kayak bapak ini berkedip lagi tuh. Dan uniknya berkedipnya tuh kapan? Hanya dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tuk. Kalau di alat itu bisa kelihatan tuk. Nah, cuman gitu aja, Pak. Tapi semakin lama, semakin usia, semakin kuat. Berarti spiritual kita tuh semakin naik. Ya kan? Jadi rajin doa, rajin apa tuh kadang-kadang muncul gara-gara ini nih. Takut dipanggil mendadak gitu kan ya. Lalu yang berikutnya, ada lagi yang namanya adversity quotient. Jadi adversity quotient itu adalah kemampuan untuk menghadapi masalah. Kita lihat ya. Kalau namanya EQ itu tidak mengikuti tidak karena usia ya, tapi tergantung orangnya. Makanya kalau bapak dan ibu sering diperhadapkan pada masalah, entah masalah kerja, masalah kehidupan, itu sebenarnya kita jauh lebih tough suatu hari. Gitu ya. Jadi masalah, tantangan itu jangan dihindari, hadapin, karena itu yang membuat kita naik kelas. Nah itu EQ. Gitu Pak ya. Nah kalau kita lihat Pak, lihat ujungnya semua. Hampir semua ujungnya naik. Ya, hampir semua ujung naik. Kecuali EQ bisa naik, bisa turun, sebenarnya nggak selalu turun gitu kan ya. Artinya apa? Artinya apa? Dengan usia kita nih, kita sudah punya kemampuan yang selama ini tersembunyi. Tinggal kita olah, tinggal kita latih. Contoh Pak ya, kalau kita mau, wah saya kelihatan masalah keuangan jadi masalah saya. Ya sudah, berarti saya harus mulai banyak mengakses tentang dunia bisnis. Ya kan? Makanya kalau di kita tuh yang ikut program-program kita, kadang-kadang saya masukin ke satu grup, itu kita undang banyak sekali ini orang-orang pebisnis ya. Nah dari pernah kerja, pernah terpuruk, pernah apa, dicerita semua. Jadi wah mulai. Ya mulai aktifnya ke situ Pak. Jangan kita berkeluh kesah pada teman-teman di kantor. Kalau berkeluh kesah jadi stres. Tapi kalau ketemu orang yang pernah bisnis, pernah usaha, pernah gagal, bangkit lagi dan sebagainya. Oh iya ya, ini bisa juga nih. Dia bisa seperti ini, saya harus bisa. Jadi semangat kita terdorong terus. Mungkin di masa-masa seperti ini kita harus mulai mencari komunitas. Kemana arah kita. Betul ya? Kalau kita ingin keluarga yang bahagia dan lain sebagainya, cari komunitas di mana ya orang-orang yang bisa bercerita, mensupport kita menuju ke arah situ. Kalau bisnis, cari yang bisnis-bisnis apa yang kita mulai lihat-lihat daripada sekarang misalnya Bapak scroll-scroll YouTube nggak keruan ya, joget-joget, nggak ada gunanya kan? Coba cari bisnis apa ini ya? Oh ada bisnis yang bisa pakai media sosial, oh ada bisnis yang begini, oh ada begini, ada orang gagal, oh, dan sebagainya. Otomatis Pak, kalau kita memasukkan pikiran kita dengan pikiran-pikiran seperti itu, boleh percaya boleh enggak Pak, kita seperti dipersiapkan menghadapi situasi